Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, PSSI dan Tim Nasional Indonesia resmi menunjuk legenda Timnas Belanda Patrick Kluivert menjadi nahkoda tim Garuda. Lalu mampukah Kluivert memenuhi target tinggi untuk meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia? Yang juga jadi sorotan di Sapa Indonesia Malam kali ini, saudara, kasus penembakan bos rental di rest area di Tangerang berbuntut panjang. Banyak kalangan masih bertanya-tanya atas keberadaan anggota TNI AL di lokasi kejadian dan membawa senjata api. Dua sorotan ini akan kami berikan dengan berita lainnya di Sapa Indonesia Malam. Bersama saya, Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro, kita mulai Sapa Indonesia Malam hari ini. Sosok pelatih baru Tim Nasional Indonesia pengganti Sinteyong terungkap. Akun Instagram resmi Timnas Indonesia hari ini menyampaikan ucapan selamat datang kepada mantan pemain Timnas Belanda Patrick Kluivert. Akun Instagram resmi Timnas Indonesia menyampaikan ucapan selamat datang kepada Patrick Kluivert dan mengunggah video aksi-aksi Kluivert ketika masih menjadi pemain. Unggahan ini juga ditampilkan di akun Instagram pribadi Patrick Kluivert. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI menyebut pelatih baru Timnas Indonesia akan tiba di Jakarta pada 11 Januari dan akan diumumkan satu hari setelahnya, yakni pada 12 Januari. Patrick Kluivert merupakan mantan pemain Timnas Belanda. Sebagai pemain, ia juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, dan juga AC Milan. Sebagai pelatih, karir terakhirnya adalah menangani klub Turki Adana Demirspor yang berakhir pada tahun 2023. Kluivert juga pernah melatih Timnas Curaçao, menjadi asisten pelatih Timnas Kamerun, dan asisten pelatih Timnas Belanda. Kabar penggantian pelatih Timnas Indonesia menyita perhatian media Belanda. Pemimpin redaksi Voetbal Premier, Denny van Laar, mengungkap Patrick Kluivert akan melatih Indonesia didampingi dua sosok berpengalaman di sepak bola Belanda, Alex Pastoor dan Danny Lansat. Dalam tulisannya di media olahraga Belanda Voetbal Premier, Denny van Laar mengungkap mantan pelatih Almere City Alex Pastoor akan menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert. Selain itu, dia mengungkap nama mantan pemain Timnas Belanda Danny Lansat juga akan bergabung sebagai pelatih Timnas Indonesia. Alex Pastoor berpengalaman melatih sejumlah tim Eropa. Dia pernah menangani klub Belanda Almere City, SCRL Altach di Liga Austria, dan Fenerbahce U21, klub asal Turki. Dia memiliki statistik kepelatihan 454 kali main dengan 177 kemenangan, 94 seri, dan 185 kalah. Sementara Danny Lansat merupakan mantan pemain Timnas Belanda keturunan Maluku. Dia berpengalaman menjadi asisten pelatih di sejumlah klub seperti Al Tawaun, klub asal Arab Saudi, Lech Poznan, klub asal Polandia, dan Ferencvaroshi, klub asal Hongaria. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga bilang penggantian STY karena PSSI ingin memiliki tim kepelatihan yang memiliki leadership dan kemampuan teknis. Arya menyebut calon pengganti STY juga calon asisten pelatihnya merupakan sosok level tinggi di sepak bola Belanda. Pak Erik ini membentuk yang namanya tim kepelatihan yang punya leadership, tapi ada juga yang punya kemampuan teknik. Nah, ini yang gaya Eropa ya begini. Akan beda kalau kita lihat cara di Indonesia yang selama ini dianggap head coach-nya itu ya udah seperti itu aja. Ini enggak, dilengkap. Ini akan dilengkap. Mudah-mudahan nanti coba dengar aja. Siapa nanti yang khusus asisten pelatihnya ini teknik. Yang pasti ya
level tinggi lah di Belanda juga, bagus lah. Maksudnya bagus lah, dari Belanda juga diambil. Yang punya prestasi, meloloskan klub-klub masuk era divis gitu. Jadi oke. Anggota PSSI, Exco PSSI Arya Sinulinga juga bilang pelatih baru timnas nantinya juga akan ditugasi untuk melobi pemain-pemain diaspora baru untuk dinaturalisasi. Karena itu pelatih timnas baru merupakan sosok yang dihormati di sepak bola Belanda. Dengan head coach yang level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita. Jadi nanti dia juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah, PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia menggantikan Sinteyong. Lalu kapan Patrick akan bekerja? Kita akan tanya jurnalis Kompas TV, ini Putu Trisnanda. Putu, mengapa Patrick dipilih? Alasan PSSI yang jadi pertimbangan apa dan kapan mulai bekerja Patrick Kluivert ini? Ya, selamat petang Radi dan juga saudara. Kalau lihat bagaimana unggahan dari akun resmi dari Timnas Indonesia kemudian juga PSSI, ini sudah jelas ya bahwa nanti pelatih kepala pengganti dari Sinteyong ini merupakan pelatih berkeluarga negaraan Belanda, yaitu Patrick Kluivert. Memang kalau dari pernyataan resmi PSSI bahwa ada beberapa evaluasi yang dilakukan, termasuk juga soal bagaimana leadership, komunikasi, kemudian juga kesepakatan antara taktik bermain dengan para pemain yang saat itu dikeluarkan begitu ya dalam setiap pertandingan. Ini menjadi catatan-catatan yang kemudian disampaikan sebagai alasan atau pertimbangan untuk mengganti Sinteyong. Artinya hal-hal tersebut ini dianggap oleh PSSI bisa tertutupi ataupun juga bisa diatasi dengan sosok pelatih yang sudah dipilih saat ini. Kalau kita lihat di unggahan di media sosial begitu ya, bahwa memang sudah ditetapkan Patrick Kluivert, ada pro dan kontra begitu, ada yang kita lihat dari track recordnya memang sebagai pemain Patrick Kluivert ini punya banyak prestasi, segudang prestasi, bermain di klub-klub Eropa begitu, membawa kemenangan-kemenangan, bisa mencetak gol juga dengan sangat baik begitu ya, memiliki taktik-taktik khusus dan karena memang berkeluarga negaraan Belanda, otomatis Patrick ini juga terbiasa berkomunikasi ataupun juga menggunakan budaya pelatihan Belanda begitu ya dengan timnas Belanda. Kalau kita lihat sekarang di diaspora yang sekarang bermain di timnas nasional begitu, kita lihat memang banyak sekali diaspora ini yang berasal dari Belanda. Ada Tom Hey, ada kemudian Calvin Verdong, ada Mes Hilgers, kemudian ada Eliano juga yang bergabung. Artinya harapannya kalau kita kembali lagi ini harus kita tunggu ya bagaimana pernyataan dari PSSI, karena nanti baik itu publik dan juga media ini memiliki kesempatan untuk berkenalan secara langsung, melihat visi secara langsung dari pelatih baru ini Patrick Kluivert pada tanggal 12 Januari 2025 tepatnya jam 4 sore. Jadi kita nantikan nanti sebetulnya visinya seperti apa. Tapi kalau kita menganalisa dari track record begitu, dari kebudayaan ataupun juga latar belakang pelatih, harapannya ketika sosok dari Patrick yang juga dalam tanda kutip mendunia begitu ya pada saat bermain sebagai pemain di beberapa klub Eropa ini juga bisa memberikan leadership ataupun juga bisa berbagi begitu dengan pemain-pemain diaspora yang asalnya dari Belanda walaupun sekarang sudah berkeluarga negaraan Indonesia. Seperti beberapa nama yang tadi juga sudah saya sebutkan. Kemudian juga ada target yang harus dicapai oleh Patrick begitu. Untuk kemudian kalau kita lihat Sinteyong ini punya berbagai prestasi begitu, tapi ditempuh dalam jangka waktu yang lama dan penggantiannya ini adalah alasannya juga soal bagaimana target untuk lolos ke Piala Dunia ini bisa dicapai. Artinya mau tidak mau pelatih yang baru ini juga punya beban yang cukup berat begitu ya. PSSI menargetkan nggak mau tahu pokoknya
pokoknya harus bisa lolos Piala Dunia. Ini adalah pesan sekaligus juga tugas berat yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert. Tentu ini tidak bisa kemudian dilakukan secara sendiri, karena memang kalau kita lihat Sinteyong bisa juga fokus soal nutrisi, fokus soal taktik, fokus soal pelatihan dan segala macamnya itu juga disupport dengan adanya tim yang juga kuat. Kalau kita lihat memang sampai dengan saat ini belum di-spill begitu. Kira-kira komposisinya nih pelatih ini akan dibantu dengan asisten pelatih siapa saja begitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana media asing mulai memberitakan nama-nama begitu, memang ada dua sosok yang kalau kita lihat Patrick Kluivert ini unggul dalam kategori pemain, tapi tidak begitu cemerlang ketika menjadi pelatih begitu ataupun juga asisten pelatih. Tapi dua nama yang kemudian disebut-sebut akan menjadi asisten pelatih dan juga tim teknis dari Patrick Kluivert ini juga memiliki statistik yang juga cukup baik sebagai pelatih begitu. Jadi mungkin saja lagi-lagi ini adalah analisa begitu ya. Patrick Kluivert ini akan mengambil posisi-posisi atau mengisi posisi-posisi untuk menjaga leadership, membangun bagaimana komunikasi yang baik. Tapi dari segi teknis nanti akan dibantu oleh asisten pelatih dan juga tim taktik begitu. Nah, beberapa nama yang sudah ramai dibicarakan bahkan juga sampai dibahas begitu dianalisa oleh media-media asing, media Belanda khususnya. Ini ada dua nama, Radi dan juga saudara. Yang pertama adalah masih sama begitu ya, ini merupakan sosok yang juga memiliki kewarganegaraan Belanda. Ini ada Alex Pastoor, ini bermain di beberapa liga begitu ya, ada pernah di Liga Australia dan sebagai pelatih ini juga sudah banyak melatih beberapa klub di Eropa begitu. Misalnya saja kalau kita lihat dari statistik, pernah menjadi pelatih di Liga Australia, kemudian di klub-klub Liga Austria, kemudian juga di klub asal Turki, pernah juga mendapatkan atau mencatatkan selama menjadi pelatih ini sekitar 177 kemenangan. Kemudian juga ada nama lain yang nanti akan membantu dari segi teknis, ini adalah Denny Lansat. Ini merupakan keturunan Maluku, tapi juga pernah bermain sebagai mantan pemain dari timnas Belanda. Artinya kan kita kembali lagi begitu ya, soal budaya, soal sistem. Kalau memang nanti banyak pemain diaspora yang dimainkan, begitu harapannya ini bisa lebih mudah untuk kemudian menggunakan permainan-permainan ataupun juga menempatkan posisi-posisi pemain ini sesuai dengan pemain yang ada begitu ya. Ini pernah juga menjadi asisten pelatih di beberapa klub. Artinya, Radi dan juga saudara, meskipun sosok Patrick Kluivert belum sampai ke Indonesia saja, sudah habis dikuliti begitu ya. Ada pro dan kontra, ada juga keraguan dari publik, ketakutan bahwa nanti di tengah-tengah pertandingan ketika pelatih diganti, maka nanti bagaimana dengan mental pemain, bagaimana bondingnya dengan pemain, padahal waktunya tidak banyak untuk berlatih. Nah, tapi harapannya dengan tugas ataupun juga target yang tinggi dari PSSI, Patrick Kluivert ini bisa mengisi poin-poin tadi dan juga bisa lebih sempurna lagi karena dibantu dengan penggawa-penggawanya, baik itu asisten pelatih ataupun juga tim teknis yang paham soal bagaimana cara melatih yang baik. Tapi lagi-lagi kita tunggu nanti tanggal 12 Januari kira-kira apa visi dari Patrick Kluivert yang sudah diperkenalkan secara resmi kepada publik jam 4 sore. Radi. Oke, jadi yang punya pertanyaan atau pernyataan tidak mau tahu itu tadi bukan hanya dari PSSI loh ya, tapi publik sepak bola Indonesia juga punya harapan yang tinggi juga, nggak mau tahu juga, pokoknya masuk Piala Dunia. Jadi visi yang dibangun oleh Patrick Kluivert yang katanya akan membangun chemistry antar pemain semoga bisa terwujud dan secara teknik ditunjang oleh dua asisten pelatih yang baik juga. Terima kasih, ini Putu Trisnanda melaporkan dari Jakarta. Kita ke sorotan lain.